paling utama begini deh, ada yang disebut dengan efek kejut. Nah, isu anak-anak yang nakal dibawa ke barak TNI itu memberikan efek kejut pada anak-anak yang biasa nakal, yang belum dijaring. Coba lihat tempat nongkrong udah bersih sekarang. Anak-anak yang biasa bolos sekolah sudah nggak ada. Di Indonesia ini, satu orang Indonesia itu belum sampai kesadaran takut. Nah, sekarang tuh sudah ada rasa takut, akhirnya yang bolos nggak jadi. Ini semuanya dari program. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan saya sudah dengan sejumlah orang narasumber. Di segmen kali ini saya akan membahas lebih dalam terkait dengan pro dan kontra terkait dengan program barak militer untuk para siswa. Saya akan sapa terlebih dahulu para narasumber yang sudah hadir di Studio CNN Indonesia. Pertama, Wali Kota Bogor, Dedi Ar-Rahim. Assalamualaikum Pak Dedi, terima kasih sudah hadir. Malam, ya, terima kasih. Baik, berikutnya ada peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro. Mas Bawono, terima kasih. Malam Mas Bram. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada pula psikolog anak Irma Gustiana. Mbak Irma, selamat malam. Selamat malam Mas Bram. Terima kasih. Dan tidak hanya 3 orang narasumber, namun ada 1 yang melalui sambungan luar studio. Saya akan sapa, yaitu Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Anis. Ya, malam Mas Bram. Baik, terima kasih sudah bergabung para narasumber, baik di studio maupun juga melalui sambungan online. Saya akan ke Pak Dedi terlebih dahulu. Artinya menarik ketika tahap 1 tingkat provinsi sudah berjalan, ada 3 paling tidak, saya ingat, Depok, Purwakarta, dan kota Anda, kota Bogor, akan mengadakan. Jadi artinya ini menjadi inisiatif, atau kemudian ada edarannya, atau kemudian hanya melaksanakan perintah dari atas ke bawah, seperti apa Pak Dedi? Ya, terlepas dari pro dan kontranya, sebetulnya kan ini program Provinsi Jawa Barat ya. Kami tentu harus menjawab dengan langkah-langkah teknis yang paling mungkin kami laksanakan. Yang pertama, dari sisi kesiapan sarana prasarananya dulu. Kebetulan di Kota Bogor itu ada Batalion Garuda 315, mereka punya barak dan memiliki juga semacam instruktur dan pelatih. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Bogor mencukupi, memadai sarana prasarananya. Kemudian yang kedua tentu kami harus juga mendalami sebetulnya. Mendalami itu begini, supaya tidak salah maka pesertanya siapa begitu kan. Yang dikategorikan anak nakal ini kira-kira syarat prasyaratnya seperti apa. Nah itu yang mau saya dalami. Nah justru itu kami yang tidak ingin kesalahan. Makanya kami coba menyiapkan dulu, kemudian mencoba mendalami tentang persyaratan yang nantinya bakal bisa dipenuhi. Nah salah satu alternatif yang kami akan ambil adalah membuka pendaftaran manakala memang orang tua yang tidak sanggup atau sudah tidak mampu lagi mendidik anaknya. Nah kemudian tentu harus di cross check, kami juga akan libatkan psikolog tentunya, kami akan libatkan juga Komisi Perlindungan Ibu dan Anak, termasuk juga tokoh-tokoh, sehingga pada saat nanti kami laksanakan, sarananya siap, kemudian anak-anaknya juga yang akan diseleksi juga memenuhi, termasuk nanti secara akuntabilitas keuangannya juga memadai. Jadi karena semua memang harus dicocokkan. Harus dicocokkan, jadi artinya kami tidak ingin kalau memang nanti menjadi kewajiban dan kemudian dijadikan sebagai sebuah program yang lebih resmi, tentu harus kami persiapkan secara mendadak. Tapi kalau dari sekarang paling tidak kami sudah melihat, mendengar dan juga mendalami lah apa-apa saja yang harus kami lakukan. Pak Dedi, saya tertarik soal standar yang Anda katakan. Apa yang kemudian bisa menjadi evaluasi bagi Anda yang sudah dilakukan di provinsi, apa yang kemudian tidak ingin Anda ulangi kemudian ada di kota Anda nanti? Yang pertama begini, harus bisa dibedakan mana anak-anak yang sudah masuk ke area pidana ya. Kenakalan yang sudah melibatkan misalnya narkotika, obat-obatan, dan juga senjata tajam misalnya. Atau mereka sudah melakukan hal-hal yang meresahkan publik secara umum, tentu bukan lagi masuk di ranahnya pendidikan, pembelajaran untuk anak-anak masuk barak militer. Tetapi betul-betul pendidikan ini lebih menekankan kepada momentum. Manakala anak-anak ini sedang kehilangan arah, maka ada guidelines yang namanya negara memakai aparat untuk mendorong ke arah kebaikan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, maka ini kita anggap sebagai refreshing program ya, bukan sebagai
seperti misalnya di negara-negara maju itu kan ada wajib militer, tetapi lebih ke kalau zaman sekarang orang-orang itu bilangnya outbound lah begitu. Oke, tapi bagaimana logika masyarakat bisa memisahkan itu? Artinya Ya. dengan di medsos ramai orang menganggap ini semi wamil begitu? Ya, kalau menurut saya sih tidak penting juga, tidak penting lagi. Kenapa? Di balik itu metodenya ataupun apa sebetulnya kan tadi sudah kita kasih batasan, bukan wajib militer, tetapi lebih kepada pembinaan yang dilakukan oleh negara, melibatkan aparat yang mempunyai metode, dan yang pasti dalam konteks pelaksanaannya, ujungnya adalah ada semacam ilmu yang mereka terima, ya, dan paling tidak mereka akan mencoba untuk mempunyai seorang patron, ya, misalnya militer yang memang disiplin. Kemudian juga ada program ada role model, ya, ada role modelnya. Teman-teman kurang lebih itu ya? aja dulu. Oke, Ya. baik, kami tangkap. Ya. Sebelum lebih jauh, saya ingin ke Mbak Anis terlebih dahulu. Jadi artinya Mbak Anis, Komnas HAM tidak terlalu positif pada awal Mei lalu mengatakan harus dikaji lebih dalam dulu, pelatihannya akan seperti apa dan segala turunannya. Namun sekarang ternyata tidak hanya Pemprov, beberapa kabupaten kota juga akan melaksanakan. Komnas HAM melihatnya seperti apa, Mbak? Iya, sejak awal kami mengatakan bahwa kebijakan ini perlu dikaji ulang gitu ya, perlu hati-hati. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia dalam konteks hak asasi manusia itu kan terikat untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi anak karena kita sudah meratifikasi Konvensi Perlindungan Anak, kita punya Undang-Undang Perlindungan Anak, juga ada Undang-Undang Hak Asasi Manusia gitu ya yang memberikan jaminan penuh bagaimana anak sebagai bagian dari kelompok rentan ini harus diberikan pelindungan gitu karena hak asasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Nah, ketika pendidikan ke barak militer ini mulai diwacanakan dan bahkan akhirnya sudah mulai dijalankan, tentu ada beberapa catatan kami. Yang pertama adalah terkait dengan diksi anak bermasalah, anak nakal gitu ya, dan istilah lainnya itu juga perlu dilihat kembali gitu ya, karena itu stigmatif terhadap anak, bisa menimbulkan trauma dan lain sebagainya, sehingga itu juga kurang tepat. Yang kedua, dari sisi kewenangan, militer TNI ini kan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pendidikan bagi sipil gitu. Kalau memberikan pendidikan bagi militer tentu saja itu bagian dari kewenangan tugasnya gitu ya. Tetapi bagi sipil saya kira ini bukan kewenangannya gitu. Bahkan di dalam Undang-Undang TNI yang terbaru meskipun ada perluasan kewenangan tidak mencakup juga urusan pendidikan gitu. Lalu yang ketiga, sesungguhnya ini juga mempertanyakan apakah kemudian sistem pendidikan kita belum mampu menjawab persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi anak gitu ya. Karena kalau di militer itu kan pendekatannya fisik gitu ya. Apakah sebelum dilakukan pendidikan ke barak ini dilakukan asesmen terlebih dahulu terkait dengan kondisi fisik, psikis, mental gitu ya, dan lain sebagainya, sehingga pasca pendidikan itu kemudian dilakukan asesmen kembali apakah ada dampak yang ditimbulkan karena pendekatannya kan fisik ya. Anak-anak yang tidak terbiasa dengan pendidikan fisik itu kan juga bisa menimbulkan trauma, ada bisa juga sakit dan lain sebagainya gitu, sehingga itu perlu diantisipasi gitu. Oke, Nah, Mbak Anis, catatan-catatan sebelum jauh ke sana, saya nanti akan mendalami soal itu ke Anda. Tapi yang ingin saya dalami terlebih dahulu, jadi kalau Anda mengatakan soal stigmatisasi, definisi anak nakal, kemudian itu akan menjadi bisa bermasalah, apa yang kemudian bisa Komnas HAM gambarkan terkait definisinya terlebih dahulu begitu, Mbak? Iya, anak dengan perlindungan khusus gitu ya, atau anak yang berhadapan dengan hukum. Karena misalnya anak yang berhadapan dengan hukum pun itu juga tunduk pada sistem peradilan pidana anak gitu. Jadi selalu ada pendekatan yang berbeda, yang lebih berperspektif pada pelindungan pada anak ketika kita merespon persoalan-persoalan yang itu melibatkan anak gitu. Oke, jadi artinya tapi kalau tadi kemudian seingat saya Pak Deddy mengatakan seharusnya kita memisahkan ketika memang bermasalah dengan hukum itu ya biarkan hukum saja, tapi di luar itu masih bisa ditangani dengan pendekatan semi militer kedisiplinan itu menjadi definisinya begitu, Mbak Anis. Iya, kan itu lebih ke pendidikan fisik ya.
Nah, di pendidikan sipil itu kan tidak mengedepankan pendidikan fisik, tetapi lebih ke pendidikan terkait dengan penguatan pengetahuan ya, informasi gitu, analisis gitu, sehingga ini berbeda sama sekali pendekatannya gitu, Oke. sehingga seperti yang saya sampaikan di awal perlu dilakukan satu asesmen terlebih dahulu sehingga kita bisa melihat ada dampak-dampak negatif positifnya tidak gitu ya setelah dilakukan pendidikan di barak militer gitu Baik. karena ini kan harus diukur gitu. Oke, oke, saya kembali ke Pak Deddy kalau begitu. Jadi artinya ada standar yang kemudian harus Ya, lebih didalami, ya, pendekatan yang bukan pendekatan fisik begitu kalau betul. Mbak Anis tadi bilang. Seperti apa tanggapan Ya Anda? kombinasi sebetulnya kan tadi saya sampaikan. Kalau buat kita orang tua, mungkin setelah saya amati, ini program sebetulnya seperti outbound, ya, tetapi dengan atribut militer di lingkungan militer, kemudian diampu oleh guru maupun pelatih militer. Tetapi setuju dengan Mbak Anis? Anis tadi ya, bahwa memang kita nggak bisa lebih dari hal-hal yang memang standar untuk pendidikan sipil ya, di mana memang urusan fisik ini berbahaya kalau berlebihan buat anak-anak bisa jadi mereka nanti justru jadi masalah. Tetapi yang penting begini, ini kan label ya. Kita sekarang menyentuh orang tua yang memang sudah tidak mampu lagi menangani anaknya. Ini semacam refreshing program tadi kan. Oke. Ya tadi dari beberapa siswa yang sudah mengikuti kan ada semacam apa namanya pengakuan ya bahwa mereka bisa berubah dari yang sebelumnya tidak disiplin menjadi disiplin. Oke. Nah itu poin di situ aja dulu. Tapi itu tadi ada latihan baris berbarisnya, Pak. Ya, Tapi kalau- sipil ya. kan memang tidak ada PBB-nya begitu. Ya, Pak Deddy. saya mendalami juga. Ternyata memang tidak seperti latihan fisik pada saat misalnya Taruna Akabri selama 1 tahun ada di Lembah Tidar misalnya kan. Jadi tidak seheboh itu, tetapi sebagai program yang bentuknya adalah program kejut ya, ini cukup berhasil. Oke. Ya. Itu yang akan kemudian Anda terapkan di Ya paling Kota tidak Bogor beginilah, ya. paling tidak kan kalau sudah kita siapkan, saya maunya begini, tidak ada anak Kota Bogor yang masuk sana, karena tidak ada yang masuk dalam kategori label anak-anak nakal. Oke, Pak Deddy, tapi kalau Anda mengatakan tadi orang tuanya yang mendaftarkan. Ya. Jadi artinya ketika tidak ada yang mendaftarkan, Oh tidak jadi, artinya begini. oke, tidak ada Pemkot yang kemudian melihat Ya. mana atau laporan sekolah Ya dari makanya guru. kan begini, ini kan urusannya banyak nih, harus ada izin tentu dari orang tua, bukan kemudian anak yang dikategorikan misalnya ya, anak yang terlantar begitu kan, kemudian kita masukkan kan berbeda. Oke. Jadi memang harus ada kaitan dengan edukasinya, ada kaitan dengan parenting ya, ada urusan dengan bagaimana kemudian ada perubahan sikap yang tujuannya menjadi lebih baik. Jadi Oke. memang ini sangat kompleks, makanya kami siapkan. Harapan pemerintah daerah tentu tidak ada yang mendaftar karena anak-anak Bogor tidak ada yang nakal kan Oke, gitu kan. harapannya begitu kalau di Begitu. Kota Bogor ya. Baik, saya ke Mbak Irma terlebih dahulu. Jadi Mbak Irma, kalau kemudian tuntutannya adalah asesmen lanjutan, banyak poin yang juga jadi standar begitu pada pelatihan. Anda melihat seperti apa? Oke, yang pertama tentu ini adalah program yang memang diambil sama pemerintah untuk memenuhi tadi 3 pusat pendidikan di Indonesia kan. Pertama adalah keluarga, kedua kemudian sekolah, dan ketiga adalah masyarakat. Tentu di sini ada bentuk pemerintah. Nah, pemerintah memang tadi seperti Kang Deddy sudah sampaikan ada efek kejut dan memang mengejutkan untuk semua pihak tentunya ya. Dan buat kami pun juga seperti itu. Nah, jadi ketika kita melihat konteks bahwa anak bermasalah kemudian didisiplinkan dengan masuk ke dalam barak militer, di situ ada semi militerisme gitu kan yang diberikan, kita harus melihat lagi anak-anak yang masuk di sana. Saya setuju sama Pak Deddy gitu ya, bahwa anak-anak ini harus dipilih dan dipilah dulu sebenarnya gitu, karena setiap anak ini mereka punya kebutuhannya masing-masing. Jadi ibaratnya ada puluhan anak masuk, tapi sebenarnya konteks kebutuhannya beda-beda. Oke. Mungkin ada anak yang fatherless, nggak ada ayahnya. Mungkin ada anak yang memang nggak ada aturan yang konsisten, sehingga dia akhirnya mencari itu kepuasannya di luar. Oke. Sehingga memang perlu ada penilaian lebih lanjut untuk bisa menilai ini efeknya nanti jangka panjangnya seperti apa. Oke, Mbak Irma. Karena Mas Bram,
sebuah perilaku itu terbentuk sekitar 66 hari sampai 254. Jadi kalau 18 hari si anak ini pulang, lalu ya dia bisa ada efeknya, efek kepatuhan semu, rebound effect. Jadi mungkin akan kembali lagi kepada perilaku Perilaku yang sebelumnya. lama. Atau memang pada beberapa anak yang mungkin tipe anaknya mungkin sensitif. Tapi karena harus masuk, terpaksa masuk dengan diizinkan orang tua, maka bisa jadi ada trauma. Traumanya tidak sekarang, tapi mungkin nanti jangka panjang. Saya ingin masuk di situ dulu. Saya tertarik bahwa ada 3 pilar Anda katakan, pemerintah, anak, dan keluarga. Jadi artinya kalau Anda pandang sejauh ini yang sudah terjadi begitu pada Pemprov, pada beberapa daerah yang akan melaksanakan, sebetulnya pemerintah sudah aware-kah soal itu bahwa ada keluarga juga loh yang membentuk habit anak dari kecil? Idealnya sebenarnya 50% adalah peran keluarga, kemudian 30% peran sekolah, dan 20% adalah peran lingkungan masyarakat. Dan itu adalah peran aktif pemerintah, RT, RW, kemudian ya yang paling besar negara lah ya gitu ya. Dan memang sekarang balik lagi nih, ini kan ada sesuatu yang proaktif yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat. Tetapi memang perlu untuk dinilai kembali, dikaji kembali supaya tadi ke anak-anaknya memang ada pembentukan karakter yang nanti berkelanjutan. Dan yang buat kami gitu ya, yang paling penting adalah bagaimana nanti keluarga ini membina. Gitu kan, kalau tadi pasca, karena kan tadi saya dengar guru BK-nya nanti yang akan dimintakan laporannya, ya kan, tapi bagaimana orang tuanya, apakah ada pembinaan dari RT RW, kemudian mungkin PKK, ya kan, atau kemudian ikatan-ikatan perempuan lain, atau mungkin ya tadi memang secara berkelanjutan. Nah, karena menjadi orang tua itu kan harus belajar terus ya Mas Bram ya, dan dimanapun ya harus mau untuk terus upgrade dengan tahapan anak juga selalu belajar. Benar, betul. Saya akan ke Mbak Anies terlebih dahulu. Jadi Mbak Anies, sejauh ini akan seperti apa? Artinya awareness masyarakat akan semakin tinggi, tuntutan soal standarisasi apa yang kemudian dipelajari, yang ditanamkan dalam barak itu juga akan semakin banyak. Komnas HAM akan seperti apa langkahnya dengan daerah yang semakin banyak membuat ini, Mbak Anies? Ya, kami kan juga sudah menerima pengaduan dari orang tua, salah satu orang tua yang anaknya dibawa ke barak militer, dan tentu kami menindaklanjuti aduan itu gitu ya, melakukan analisis potensi pelanggaran HAM-nya di mana, dan sebenarnya Komnas HAM juga sudah menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat terkait dengan program ini untuk ditinjau ulang gitu, seperti yang saya sampaikan, memperhatikan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bagaimana perlindungan anak pada masa mereka menjalani pendidikan gitu ya, mengantisipasi potensi adanya dampak traumatik dan lain sebagainya karena pendidikan fisik gitu ya yang dibawa ke barak militer gitu. Jadi poin-poin itu sudah kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat melalui surat resmi yang dikirimkan oleh Komnas HAM. Mbak Anies, jadi artinya sebetulnya apa respon pemerintah ketika menerima beberapa rekomendasi-rekomendasi itu? Artinya memang dianggap selaras dengan apa yang sudah dilakukan atau seperti apa? Ya, dalam rekomendasi yang kami sampaikan kepada para pihak terkait, termasuk dalam hal ini kepada Pemprov Jawa Barat, memang kami belum menerima responnya gitu ya, sehingga kami masih akan menunggu responnya seperti apa. Dan kalau tidak salah Komisi Pelindungan Anak Indonesia juga sudah melakukan pemantauan gitu ya ke barak dan menemukan sejumlah fakta-fakta di mana ada semacam paksaan gitu ya, kalau tidak ikut maka bisa tidak naik kelas dan lain sebagainya gitu. Jadi ini juga menjadi salah satu catatan yang terus kami cermati gitu, dan Komnas HAM akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat, apalagi melihat indikasi ini akan diberlakukan di beberapa kabupaten kota gitu di Jawa Barat. Oke, saya kembali ke Pak Dedi. Jadi artinya dengan ada catatan dari Komnas HAM begitu Pak, apa yang kemudian bisa jadi jaminan warga Kota Bogor itu ya tidak merasakan hal yang sama ketika masuk nantinya? Ya begini, efek kejutnya ini kan sudah dirasakan di level anak-anak ya. Jadi orang tua yang tidak mampu mendidik anaknya kemudian bisa membawa-bawa nama gubernur untuk menakut-nakuti kan, kurang lebih seperti itu kan. Nah, kemudian dari pengalaman yang sudah dilaksanakan, jangankan 18 hari ya anak-anak pisah sama orang tua, 2 hari 3 hari mereka udah kangen. Tetapi di situ
ada moratorium gadgetnya. Nah mungkin disitulah kemudian ada perenungan-perenungan yang kemudian menimbulkan efek positif ya. Tetapi kembali tadi, kalau buat kita sih sebetulnya, kalaupun ternyata dengan efek kejut ini bisa mengurangi kenakalan anak, kemudian bagaimana anak-anak tidak terlalu tergantung sama permainan atau game seperti Mobile Legends seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, ini kan sebuah hal yang baik. Oke. Namun kembali, kalaupun dilaksanakan, kami akan lihat juga, kami akan pelajari juga bagaimana Purwakarta melaksanakan, bagaimana Cianjur melaksanakan, bagaimana Depok melaksanakan, apa kekurangan kelebihannya, dan apa yang harus kami lakukan memperbaiki atau menyempurnakan. Jadi memang berproses dalam rangka tadi, kalau buat anak-anak Bogor siap-siap ya, yang nakal akan kita masukkan ke dalam barak militer. Oke. Kami siapkan 100 tempat tidur, 80 untuk anak laki, 20 untuk anak perempuan. Nah, ini pesan kuat yang kami sampaikan. Tujuannya tadi mudah-mudahan tidak ada yang masuk karena kemudian lebih nurut kepada kedua orang tua, kemudian juga mereka mungkin tidak lagi main gadget berlebihan. Oke. Nah, ini sebagai hal-hal yang menurut saya efek kejut tadi. Pak Dedy, tapi menarik kalau tadi Mbak Irma mengatakan ya faktor orang tua dan lingkungan rumah juga cukup menentukan. Anda mengatakan soal ya habit bermain gadget. Bagaimana ketika pulang, memang itu yang dia lihat di rumah, itu kan menjadi masalah baru. Artinya jangan-jangan apa yang ada di barak tidak bisa diterapkan di rumah, bukan tidak bisa dilakukan, tidak bisa diterapkan gitu Pak. Tadi Mbak Ima ya sudah sampaikan ada teorinya. Seseorang itu mungkin bisa terpengaruh cepat dalam kurun waktu tertentu. Tapi mereka akan lebih lama di rumah kan. Kalau di rumahnya tidak ada perubahan, orang tuanya juga tidak berubah, orang tuanya tidak ikut dalam program parenting di dalam barak militer juga, ya mungkin akan sia-sia. Makanya di Bogor kami kemarin diskusikan juga dengan Dandim 0606, dengan Komandan Batalion, kami akan lakukan juga satu sesi di mana orang tuanya akan ikut di barak ya, tetapi tidak dipertemukan. Oke. Jadi ada efek kangennya aja dulu. Mereka dengan kangen aja mudah-mudahan dua-duanya ada perubahan. Artinya dalam satu batch yang sama ya, ketika anak masuk orang tua juga akan... Iya, tetapi kan tidak tentu orang tua tidak 18 hari, mungkin cukup 1 hari saja. Tetapi dari situlah mereka juga mungkin bisa merenung juga bahwa ada kesalahan juga pada saat mereka membina anaknya kan begitu kan. Nah disitulah kemudian harapannya tentu ada perubahan yang drastis dan begitu dia kembali ke rumah maka klop. Orang tuanya juga berubah, anaknya juga berubah. Tapi artinya dengan pendekatan di barak itu, maksudnya ketika orang tua in charge ikut di sana. Orang tua akan ikut dalam program parentingnya. Jadi pembinaan tentu melibatkan psikolog, kemudian juga mungkin juga ada pelatih, ada guru, ada orang-orang yang ahli yang nantinya juga akan memberikan semacam sesi-sesi bagi orang tua untuk kemudian nanti mempersiapkan pada saat anaknya kembali ke rumah. Artinya di kota Anda akan Anda batasi ya, mana yang sipil, mana yang kemudian kedisiplinan dan militeris. Makanya tadi kami juga tentu tidak ingin melanggar ya. Kami sangat sadar betul bahwa ini sangat kompleks. Makanya kami hati-hati meskipun kami siapkan, pihak militernya pun teman-teman di TNI juga harus tahu bahwa ada batasan-batasan yang menjadi semacam standar rules-nya. Di mana tidak boleh kita loncat ke sana. Dan begitu juga kalau memang berlebihan secara fisik, ada juga nanti akibat-akibat yang bisa ditimbulkan. Termasuk efek psikologisnya, baik jangka menengah, jangka pendek maupun jangka panjang. Baik. Saya ke Mbak Anies terlebih dahulu. Jadi artinya Mbak Anies ketika memang ada jaminan atau kemudian ada rencana untuk bisa mengevaluasi lebih, bisa memahami lagi karakter anak, bagaimana pengawasan Komnas HAM agar kemudian ya semua sesuai dengan rencana, harapan kita tidak ada yang melenceng dari ketakutan, kekhawatiran kita, Mbak? Ya tentu pandangan kami sejak awal kan kami mengingatkan bahwa program ini bisa berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia ya, karena beberapa hal tadi soal pendekatan dalam pendidikan gitu ya. Itu yang pertama gitu, dari sisi konsepnya dulu gitu. Yang kedua tentu juga dari sisi dampak gitu, karena ini kan juga belum dilakukan asesmen pasca pendidikan barak ini, dampak yang dirasakan anak-anak seperti apa gitu ya, karena sekali lagi pendidikan di barak militer gitu ya, itu sama sekali berbeda dengan pendidikan di sekolah-sekolah yang selama ini kita kembangkan gitu, sehingga
dampak psikologis tadi Mbak Irma juga sudah menyinggung gitu ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya mungkin tidak kelihatan sekarang gitu ya, tetapi baru kelihatan nanti gitu. Ini kan juga harus kita mitigasi sejak awal gitu, sehingga kita tidak berharap nanti misalnya sampai ada jatuh korban baru kemudian kita melakukan evaluasi gitu. Jadi sejak awal mari kita melihat secara proporsional program-program seperti ini, karena sebenarnya pemerintah gitu ya dari sisi pendekatan dalam mengembalikan anak-anak dengan pelindungan khusus itu kan sudah ada upaya-upaya ya di Kementerian Pendidikan, kemudian di dinas-dinas sosial itu kan juga ada rehabilitasi mekanisme yang dibangun gitu ya, di sekolah ada guru BP dan lain sebagainya, termasuk juga bagaimana tanggung jawab orang tua dalam pola pengasuhan ini juga tidak bisa dilepaskan gitu. Jadi pentingnya kita semua berangkat dari perspektif HAM untuk menghindari adanya potensi-potensi yang ditimbulkan, itu saya kira sangat penting gitu. Oke, perspektif HAM, saya garis bawah itu hal yang menarik. Saya ke Mas Bawono terlebih dahulu. Yang menarik di minggu lalu, Indikator Politik mengeluarkan survei terkait dengan tingkat kepuasan, tidak hanya terhadap Pemprov, tapi gubernur dan juga wakil gubernur. Saya ingin ke hal yang lebih spesifik lagi soal ternyata yang puas itu jumlahnya cukup banyak begitu. Artinya masyarakat menerima dengan happy begitu pun dampak yang sudah ada? Ya, Mas Bram. Jadi kami melakukan survei ya di Pulau Jawa untuk melihat 100 hari kinerja gubernur-gubernur di Pulau Jawa, termasuk di Jawa Barat. Ya. Kenapa kami pikir penting untuk dilakukan? Karena kan ini kali pertama kita kepala daerah kita tuh dilantik di hari yang sama, 20 Februari 2025 kemarin. Jadi tentu saja 100 harinya pun akan sama. Jadi ini untuk mengukur bagaimana kepuasan dalam 100 hari. Nah, dalam konteks Jawa Barat kita menemukan dari hasil survei itu memang kepuasan terhadap kinerja gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, ya itu ada di angka 94,7% gitu ya. Dibandingkan dengan gubernur-gubernur lain di Pulau Jawa itu memang jauh lebih tinggi. Nah, kita juga ingin melihat di setiap daerah itu, termasuk di Jawa Barat, bagaimana awareness publik atau dukungan publik terhadap sejumlah program unggulan. Nah, di Jawa Barat ini kan ada beberapa program unggulan. Katakanlah program yang dari awal ketika dilantik Pak Deddy Mulyadi sudah menggaungkan gitu ya. Termasuk dalam hal ini penitipan anak di barak militer. Juga ada program-program lain misalnya seperti. Tapi dari data Anda artinya mayoritas dong ya? Sangat setujunya 3,1, setujunya 61. Ya, jadi dalam hal program penitipan anak di barak militer, kita pertama-tama menanyakan dulu soal awareness publik di Jawa Barat ya. Baik. Jadi 89,5% publik di Jawa Barat tahu program tersebut. Tahu artinya pernah dengar, pernah membaca dengan program tersebut. Dan kita tanyakan lagi bagaimana dukungan publik terhadap program tersebut. Memang di saat survei kita lakukan gitu ya, ada tadi seperti Mas Bram sampaikan, yang sudah tadi tampilkan, itu ada di angka 92,9%, ya, mendukung gitu ya. Jadi artinya kalau 92,9% kita bulatkan 93%, artinya masyarakat menginginkan program ini berlanjut, tapi jangan langsung jawab karena di segmen berikutnya nanti saya akan lebih dalam menggali soal data dari Indikator Politik Indonesia. Untuk tetaplah bersama kami di Prime Plus. Anda masih bersama kami di Prime Plus dan sesuai janji saya di segmen 3 kali ini saya akan bersama dengan peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, untuk mendalami lagi data survei kepuasan publik terhadap kepala daerahnya. Kita akan spesifik pada Jawa Barat. Mas, kita akan lihat datanya terlebih dahulu. Kita akan tampilkan bersama. Ini kepuasan terhadap kinerja seperti apa, Mas Bawono? Ya, jadi kita seperti dari sampaikan bahwa kita melakukan survei di Pulau Jawa gitu ya pada periode 12 sampai 19 Mei kemarin untuk mengukur 100 hari kinerja gubernur-gubernur di Pulau Jawa.
Jadi ini data kalau Mas Bram bisa lihat di sini, data dari ada 6 provinsi di Pulau Jawa ya. Ada Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Jadi ini adalah data kepuasan atas kinerja gubernur, gitu ya. Kalau kita lihat memang di sini ada semacam perbedaan yang sangat mencolok dari kepuasan terhadap kinerja gubernur Jawa Barat dibandingkan daerah-daerah lain, seperti misalnya di 5 daerah lain, 5 provinsi lain di Pulau Jawa, gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang di sini kepuasan terhadap kinerja Gubernur Deddy Mulyadi itu sangat mencolok, ada di angka 95% ya. 95% warga di Jawa Barat yang mengaku puas atau sangat puas terhadap kinerja Gubernur Deddy Mulyadi selama 100 hari pemerintahannya. Mas Bono, saya ingin masuk di sini dulu. Tapi artinya Anda mengkategorisasi cukup puas dan juga sangat puas. Kenapa yang sangat puas rasanya tinggi sekali? Maksudnya kalau ini kita bisa ambil rata-rata yang mirip lah. Tapi kalau ini kan artinya cukup jauh ya jaraknya begitu. Ya, ini tentu juga mengejutkan buat kita ya. Artinya yang kategori sangat puasnya dalam konteks Jawa Barat itu tinggi sekali. Nah ini bisa tentu saja bisa ada berbagai faktor pendukung ya Mas Bram ya. Dugaan kami keaktifan Pak Deddy Mulyadi di media sosial itu menjadi salah satu pendorong ya bagi tingkat kepuasan publik di Jawa Barat terhadap kinerja beliau gitu ya. Begini, kalau seorang gubernur atau pemimpin kepala daerah memiliki program kebijakan baik gitu ya, tapi kalau awareness dari publiknya, dari warganya itu rendah, itu kan tentu saja juga berkontribusi pada tinggi rendahnya kepuasan terhadap kinerja dia sebagai seorang gubernur. Tapi kan artinya yang menarik adalah yang menyampaikan pesan juga harus tepat, penerima pesan juga harus tepat. Artinya warga Jawa Barat memang sesuai dengan atau KDM melihat bahwa pola apa yang sebetulnya efektif begitu untuk bisa sampai tepat sasaran di masyarakat. Iya, saya kira dari ini bagaimana seorang Deddy Mulyadi bisa mensosialisasikan atau mengkomunikasikan program-program yang dia buat, sebenarnya program yang sederhana ya. Program yang tidak terlalu rumit, tidak terlalu jelimet gitu ya. Seperti larangan study tour, larangan wisuda sekolah, itu kan hal-hal yang sederhana sebenarnya. Tapi bisa dikemas oleh Deddy Mulyadi dengan dikomunikasikan secara baik melalui kekuatan media sosial yang dia miliki kepada publik, sehingga kemudian itu berujung pada dukungan publik terhadap program-program tersebut. Jadi di sini ada faktor media sosial yang berperan penting untuk menunjang kinerja Gubernur Jawa Barat. Kalau kita bandingkan dengan 5 daerah lain di Pulau Jawa, ini kan kepala daerah lain tidak terlalu aktif di media sosial, Mas ya. Baik itu Bu Hovifah misalnya di Jawa Timur, gitu ya, Pak Ahmad Lutfi di Jawa Tengah, Pak Andra Soni di Banten, Pak Pramono Anung di Jakarta gitu ya. Nah, itu yang kami lihat cukup mempengaruhi. Cukup mempengaruhi ya. Oke, kita akan lihat slide berikutnya. Oke, ini sangat puas, dan kemudian tadi ada tidak puas. Ini adalah lanjutannya sebetulnya. Kita bisa ke slide berikutnya. Nah, ini yang menarik. Ketika dibagi, masing-masing ada gubernur dan wakil gubernur, kenapa ada rentang yang cukup tinggi juga, berbeda dengan yang kemudian pasangan lainnya ini ya beda-beda tipis begitu, Mas Bono? Ya, di sini kita lihat ada semacam kesenjangan elektabilitas, kesenjangan approval rating ya antara gubernur Jawa Barat dengan wakil gubernur Jawa Barat ya. Dibandingkan misalnya 5 daerah lain, kalau di Banten, di Jakarta, di Jawa Tengah, di DIY, daerah istimewa Yogyakarta, dan di Jawa Timur, itu kan level approval rating publik terhadap gubernur dan wakil gubernurnya kurang lebih tidak berbeda jauh. Tapi di sini kita lihat di Jawa Barat memang agak jomplang gitu ya. Approval rating terhadap kepuasan Pak Deddy Mulyadi 94,7%, sementara Pak Erwan Setiawan 61,3%. Nah ini kembali lagi saya pikir di era media sosial seperti sekarang, di era keterbukaan informasi yang sangat melimpah seperti ini, dan juga publik tentu melihat dari keaktifan, entah itu dalam aktif menjalankan pemerintahan atau juga dalam menggulirkan program-program pemerintah provinsi, publik nampaknya melihat Pak Deddy Mulyadi jauh lebih berapa langkah di depan ketimbang Pak Erwan Setiawan. Kalau gitu pertanyaan saya, mengapa kemudian itu hanya terasosiasikan pada
nama gubernurnya saja? Kenapa tidak pada pemprovnya yang kemudian menganggap ini satu pasangan begitu, Mas Bowono? Iya, ini yang juga seringkali kita temukan ya dalam kepuasan publik terhadap kinerja kepala daerah, baik itu juga dalam konteks nasional misalnya kinerja presiden. Seringkali kita menemukan kepuasan terhadap seorang presiden itu jauh Berbeda. lebih di depan, jauh lebih tinggi ketimbang kepada kepuasan terhadap wakil presiden. Ini tentu saja dipengaruhi juga selain oleh media sosial tadi adalah posisi politik mereka masing-masing, Mas Bram. Sebagai gubernur atau wali kota, bupati, itu presiden itu kan tentu sebagai yang memang menjalankan pemerintahan. Sementara wakil dipersepsikan oleh publik kita gitu ya, dan juga begitu di dalam konstitusi misalnya wakil presiden itu kan sebagai cadangan gitu ya, ban serep gitu ya. Karena itu publik lebih mempersepsikan, apalagi ketika gubernurnya jauh lebih aktif, jauh lebih kelihatan ketimbang wakil gubernurnya, tentu akan dukungannya akan terlihat lebih menonjol kepada gubernur. Oke, jadi masyarakat bisa membedakan begitu ya, bukan secara keseluruhan kemudian memberikan itu pada pemerintah provinsinya. Oke, kita akan lihat data lainnya. Baik, kami masuk lebih spesifik terkait dengan siswa bermasalah masuk barak militer. Ini kita sudah bahas tadi, artinya 92,9 kalau tidak salah ya. Ya, 92,9. Artinya apa yang dibayangkan masyarakat? Jadi masyarakat ketika menganggap tahap 1 kemarin berhasil, akan dilanjutkan, itu juga menjadi respon masyarakat? Ya, jadi dalam melakukan survei kepuasan terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat, kita juga ingin mengukur gitu ya. Pertama awareness dan juga tingkat dukungan publik di Jawa Barat terhadap beberapa program unggulan. Selain barak militernya ada program tadi seperti sampaikan larangan untuk wisuda, study tour gitu ya, dan pembongkaran beberapa tempat wisata di Puncak Bogor beberapa bulan lalu gitu. Nah, dalam konteks barak militer, kita menemukan pertama awareness dulu. Ada 89,5% warga di Jawa Barat yang mengetahui atau pernah dengar terhadap program tersebut. Sementara kita tanyakan mengukur seberapa setuju atau tidak setuju ya Bapak Ibu terhadap program tersebut, kita temukan angkanya memang cukup mengejutkan, ada di angka 92,9%. Kita sendiri cukup terkejut dengan temuan ini ya Mas Bram ya. Artinya bagi kita yang mungkin di level akademisi, pegiat HAM itu seperti Mbak Anis dan saya misalnya di akademisi, tentu ini kan program sebenarnya cukup punya kontroversi, punya perdebatan di sana. Tapi ternyata di level publik secara umum, publik awam secara umum di Jawa Barat, ternyata program ini adalah program yang populer, gitu ya, program yang populis kalau kita pakai istilah dalam sebuah kebijakan gitu ya, program populis dan mendapat dukungan dari publik. Tapi artinya masyarakat menganggap itu menjadi solusi kah? Atau misalkan mereka punya anak yang dianggap tidak bisa diatur lagi, tidak bisa disuruh sekolah dengan baik atau belajar, itu arahnya ke sini artinya dengan tingkat kesetujuan ini? Dukungan ini mencerminkan, bisa jadi mencerminkan kan bentuk kesetujuan warga di Jawa Barat ya, tapi kita tidak berbicara seberapa efektif dukungan ini ya, kebijakan ini terhadap misalnya apakah akan merubah perilaku, mental atau cara berperilaku dari anak tersebut gitu ya. Jadi kita hanya mengukur sikap kesetujuan warga di Jawa Barat. Nah, memang dalam 100 hari ini dukungan terhadap beberapa program pemerintah di Jawa Barat yang digulirkan oleh Gubernur Deddy Mulyadi gitu, cukup tinggi, termasuk yang di penitipan anak di barak militer ini. Nah, lagi-lagi saya harus sampaikan bahwa dukungan ini bisa jadi sangat dipengaruhi oleh kekuatan media sosial yang dimiliki oleh Deddy Mulyadi. Oke, itu ya. Kita kembali ke faktor yang pertama tadi. Karena kebijakan yang sebenarnya sederhana, kalau dikemas dalam sebuah cara yang berkomunikasi yang baik, gitu ya, dikemas dalam sebuah kemasan komunikasi yang baik, apalagi menggunakan kekuatan media sosial dengan sekian 10 juta follower yang beliau miliki, tentu itu akan memiliki dampak, katakanlah dampak dukungan elektoral. Oke. Kita lihat slide berikutnya. Ini kalau tidak salah soal awareness yang Mas sebutkan tadi. Ya. Kita akan cek bersama, artinya ada sekitar 89,5, hampir 90%. Saya ingin tahu dulu, indikator memotretkah ketika pengetahuan atau tingkat tahu ini ya, hampir 90%, itu dari medsos kah? Atau kemudian dari media konvensional, mereka tahu dari lingkungan begitu?
Iya, kita tidak menanyakan secara lebih lanjut ya, Mas Bram ya, dari mana Bapak Ibu mengetahui program tersebut. Jadi memang ini adalah assessment atau survei penilaian publik yang masih sangat awal di permukaan. Karena ini juga masih dalam konteks 100 hari, kita belum bisa banyak menilai secara lebih dalam gitu ya, program-program kebijakan dari pemerintah-pemerintah provinsi yang kita survei. Oke, Mas, tapi yang juga menjadi pertanyaan saya adalah, apakah ini juga dipotret kelas sosial mana masyarakat yang menjadi responden yang mengetahui cukup besar, tingkat persetujuannya juga cukup besar? Ya, kita di dalam survei itu kan kita juga responden itu terbagi secara proporsional, baik dari kelas sosial, kelas pendidikan gitu ya, pendapatan dan gender dan sebagainya, sesuai dengan gambaran populasi dari populasi penduduk di daerah di provinsi tersebut gitu ya. Kalau kita lihat memang di sini dari dukungan atau pengetahuan publik di Jawa Barat terhadap program pembinaan barak militer ini, karena angkanya tinggi, hampir 90%, maka hampir bisa dipastikan bahwa pengetahuan tersebut itu dimiliki hampir semua berbagai lapisan kelompok kelas sosial pemilih atau publik di Jawa Barat ya, baik dari yang berpendidikan menengah ke bawah maupun berpendidikan menengah ke atas, juga berpendapatan menengah ke bawah, berpendapatan menengah ke atas, dan juga dari segmen usia, baik itu yang di Gen Z, milenial, kemudian yang sehingga usia-usia yang baby boomers gitu ya katakanlah. Tapi artinya itu juga pola itu yang Anda katakan terkait dengan ini tadi, itu bisa kita lihat juga dari tingkat kepuasan tadi. Puas dan sangat puas kan 92,9. Artinya itu juga merepresentasikan persentase kelompok-kelompok atau kelas-kelas sosial yang di Jawa Barat tadi? Iya, dengan angka kepuasannya sangat tinggi tadi, 95% ya Mas Bram ya, tentu saja itu akan terbagi lebih, kepuasan itu relatif terbagi merata ke berbagai kelompok kelas sosial gitu ya. Mungkin ada 1-2 kelompok sosial yang angka ketidakpuasannya tinggi gitu ya, tapi tidak terlalu dominan. Oke, baik, kita akan lihat nanti seperti apa. Saya akan menanyakan kepada narasumber yang lain tentunya. Ketika sudah ada data ini, apakah kemudian program barak militer masih akan dilakukan dengan sama atau dengan sejumlah evaluasi lainnya? Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus. Yang paling utama begini deh, ada yang disebut dengan efek kejut. Nah, isu anak-anak yang nakal dibawa ke barak TNI itu memberikan efek kejut pada anak-anak yang biasa nakal, yang belum dijaring. Coba lihat tempat nongkrong udah bersih sekarang. Anak-anak yang biasa bolos sekolah sudah nggak ada. Di Indonesia ini, satu orang Indonesia itu belum sampai kesadaran takut. Nah, sekarang tuh sudah ada rasa takut, akhirnya yang bolos nggak jadi. Jadi program KDM itu sebenarnya kalau saya sih setuju gitu, karena di situ mendisiplinkan anak-anak supaya terbiasa bangun pagi, kemudian ya dengan kegiatan-kegiatan pagi itu mulai sholat tahajud, sholat subuh, bersih-bersih tempat tidur itu tuh sesuatu yang memang harus yang kita harapkan sebagai orang tua dan guru ya. Kalau memang anak nakal ya memang yang siapapun kapan dan di mana orang nakal ya harus ada hukumannya, bagaimana supaya Jawa Barat itu bersih daripada kenakalan, itulah saya pikir seperti itu. Bapak melihat tujuannya baik, Pak? Tujuannya emang jelas saya prediksi tujuan gubernur itu baik ya, mudah-mudahan hasilnya juga baik dan bisa menghalau atau istilahnya menghalang sama sekali tidak adanya orang-orang atau anak-anak nakal, terutama orang yang tawuran, yang kira-kira bisa merugikan, mengecewakan dan sebagainya pada orang lain. Itu yang saya harapkan. Menurut saya sih itu jalan yang terbaik untuk solusi anak-anak kayak tawuran gitu. Kayaknya dari dulu nggak pernah ada solusi deh. Satu solusi Deddy Mulyadi ini terobosan baru yang menurut saya oke banget. Sebetulnya kalau dibilang kegiatan barak militer perlu atau tidak, tidak semua orang memerlukan gitu ya.
Kemudian kalau saya bicara mempertanyakan, ya sedikit mempertanyakan gitu, karena fungsinya setelah itu apa gitu. Ya karena kan hanya sekian waktu ya, apakah bisa memastikan bahwa setelah di barak militer kemudian dia tidak akan kembali kepada attitude-nya gitu ya, apa culture yang seperti itu. Menurut saya yang harus dibangun adalah kepada pendidikan yang ada di rumah itu sendiri. Jadi kalau menurut saya memang mengkhawatirkan programnya KDM itu dengan anak-anak dibawa ke barak militer, khawatir dia hanya disiplin hanya secara fisiknya saja kan gitu. Atau mungkin ada beberapa yang mengkhawatirkan sebagai orang tua nanti dia menjadi anak-anak nakal yang terlatih kan gitu itu ya. Di sisi itu ya. Tapi memang kalau lihat kondisi anak-anak saat ini di tengah-tengah kebandelannya, kenakalannya ya gitu. Memang perlu ya untuk supaya membuat mereka semacam shock terapi atau efek jera. Dan Anda masih bersama kami di Prime Plus, masih ada 3 orang narasumber di studio. Saya langsung ke Pak Dedi terlebih dahulu. Sepertinya kata-kata terlatih tadi cukup menarik perhatian kita, Pak Wali. Jadi artinya bagaimana kekhawatiran itu juga tidak ada atau kemudian ketika itu dilaksanakan di Kota Bogor begitu? Ya, saya mungkin sedikit ke belakang dulu ya. Saya melihat tadi dari hasil survei, gambaran saya adalah begini, ini ada kerinduan masyarakat tentang sebuah situasi yang disiplin ya. Jadi keseharian kita melihat anak-anak kecil naik motor bertiga, nggak pakai helm, plat nomornya juga nggak jelas begitu kan, atau tanpa plat nomor. Kemudian kalau lebih jauh lagi ada tawuran, kan ini sudah menjadi beban buat masyarakat melihat situasi sosial yang sedemikian parah. Nah bahwa ini ada solusi anak-anak nakal dimasukkan ke barak militer, tadi ada satu anggapan bahwa akan menjadikan anak-anak nakal yang terlatih kan gitu kan. Nah tetapi kita lihat dulu secara keseluruhan persetujuan atau apa istilahnya confirmation rate ya dari masyarakat tentang setujunya program ini lebih kepada kerinduan masyarakat tentang langkah-langkah apa yang harus diambil pemerintah. Lebih kuat lagi meningkatkan kedisiplinan di masyarakat. Jadi melawan arus dibiarkan. Orang rindu dong. Masa sih zaman sekarang medsos sudah di mana-mana, zaman globalisasi masih ada yang lawan arus. Kemudian tadi yang tawuran bawa celurit panjang hanya disuruh tidak sampai ke misalnya ke pemidanaan misalnya kan. Tapi kalau kemudian tadi kekhawatiran dari ibu yang keempat mengatakan bahwa ya takutnya habitnya kembali lagi setelah pulang. Dan Bapak yang kelima tadi mengatakan bahwa nakal yang terlatih dengan artinya dia punya kedisiplinan tapi tetap ada bibit itu begitu. Ya, memang sudah ada teorinya, dari para ahli ya, terutama dari bidang psikologi barangkali. Memang ada durasi waktu di mana seseorang akan kembali ke habit lamanya apabila tidak di-maintain. Nah, oleh karena itu mungkin yang paling tepat adalah sekarang ada semacam langkah kolektif bersama masyarakat tentang satu nilai kedisiplinan. Kemudian polisi maupun TNI ikut serta. Hal-hal yang selama ini dirindukan tadi tentang anak-anak yang tidak punya batasan waktu main game di di warnet misalnya, atau kemudian anak-anak yang nongkrong-nongkrong, ya selama ini mungkin ada pembiaran. Nah, untuk lebih memastikan bahwa kondisi akan berubah, memang harus adalah peran-peran aparat yang lebih signifikan, yang lebih muncul, dan nantinya akan membayar ya keinginan masyarakat terkait dengan bagaimana ke depan. Kalau kemudian situasi di lapangannya masih begitu, ya tidak akan banyak berubah sesaat karena ada teorinya, sudah jelas, ada penelitiannya. Nah makanya memang ke depan harus betul-betul ini menjadi langkah yang komprehensif, semua pihak harus ikut dan bisa menjawab kerinduan masyarakat tentang sebuah kedisiplinan. Saya tanyakan ke Mbak Irma kalau gitu. Jadi saya tertarik tadi meng-highlight begitu ya dari tanggapan masyarakat. Jadi sebetulnya seberapa mungkin itu habit itu dirubah, kalau apakah butuh waktu yang Anda katakan 264 kalau tidak salah? Jadi kalau kita bicara soal perilaku atau karakter itu kan memang perlu dipelihara jangka panjang. Ada yang namanya pembiasaan. Nah, pembiasaan itu memang rata sekitar 66 hari sampai 254 hari. Itu harus terus continue berkelanjutan. Nah, tapi sepanjang proses itu 66 hari sampai 254
di dalamnya juga ada yang namanya model yang konsisten. Ada orang dewasa yang menunjukkan perilaku role model secara konsisten. Nah, kalau kita lihat anak-anak ini kan memang kompleks ya. Ini kan anak remaja. Anak remaja ini kan adrenalin rush. Mereka akan selalu cari sensasi. Lalu kemudian di sini kan banyak mungkin anak-anak kenapa jadi tadi ya melakukan tindakan yang mungkin di luar nalar, mungkin hatinya keras. Kenapa hatinya keras? Karena mungkin di rumah dia nggak pernah mendapatkan pendekatan kasih sayang atau ruang untuk bersuara, ruang bercerita. Mungkin juga anak-anak ini kehilangan identitasnya, kehilangan arah. Lalu kemudian ada sebuah solusi instan. Ini solusi, tapi menurut perspektif psikologis ini jadi solusi instan. Artinya paling tidak dari 3 masyarakat yang menyebutkan tadi, ini pendekatan shortcut gitu menurut Anda? Ya, shortcut, terus mungkin saja, ya tadi, mungkin banyak keluarga yang sudah frustrasi atau putus asa dan kemudian di media sosial ini digebiarkan bahwa ini akan bisa tadi ya penitipan anak di barak militer kalau menurut Mas Bawono gitu ya. Jadi oke deh ini ada penitipan, kita bina saja anaknya di situ. Tapi kan balik lagi sebenarnya secara individual mereka adalah manusia yang punya kebutuhannya masing-masing, ya kan. Pembinaannya menurut saya di dalam misalnya kalaupun ada pembinaan, yang paling penting buat anak remaja adalah bagaimana regulasi emosi. Bagaimana mereka tahu bersabar atau delay of gratification, tunda dulu, nanti dulu. Tapi itu nggak tiba-tiba, itu semuanya dimulai dari bagaimana orang tua. Nah, sekarang orang tuanya bagaimana? Kalau misalnya yang dipikirin mungkin masih urusan perut, bekerja, kan udah otomatis parentingnya di mana? Ya pasti tadi pemerintah harus turun tangan, memberikan sesi-sesi edukasi, kemudian pembinaan yang maksimal gitu kan, supaya anak-anak ini yang tadinya katanya efek kejut, kan tadi saya dengar efek kejut arahnya menakut-nakuti sebenarnya begitu ya. Akibatnya apa? Generasinya jadi generasi yang penuh kecemasan. Sebentar-sebentar dilaporkan, sebentar-sebentar mungkin ditakut-takut. Nah itu sebenarnya sih yang jadi concern. Saya tertarik. Berarti artinya ada keterkaitan begitu ya. Ketika Anda mengatakan ya orang tua masih sibuk urusan perut, maka soal parenting itu menjadi nomor sekian mungkin. Bisa jadi. Kelas sosial akan cukup menentukan menurut Anda? Sebenarnya enggak juga ya. Jadi kalau misalnya karena saya juga praktisi gitu ya, sudah cukup lama, jadi ada orang tua banyak kok yang mau belajar sebenarnya gitu ya, tapi mungkin saja akses kepada kemana nih harus bertanya gitu ya, jadi memang harus ada proaktif gitu ya, jadi memang mungkin door to door, mungkin ke RT, RW, jadi memang nggak boleh berhenti, harus berkelanjutan gitu ya, karena anak-anak yang remaja ini kan nanti akan jadi pemimpin masa depan. Kalau dia dari sekarang aja penuh dengan ketakutan, kecemasan, maka gimana nanti di masa akan datang? Kan kita nggak tahu manifestasi dari perilakunya nanti seperti apa begitu ya. Jadi pada intinya adalah kembali lagi memberdayakan keluarga. Jadi ketahanan keluarga ini harus dimaksimalkan, edukasinya mulai dari situ, kemudian nanti dibantu pihak sekolah, ada BK memang, kemudian juga pastinya pihak dari pemerintah. Jadi memang semua harus satu kesatuan. Oke. Saya tertarik pada BK, tapi saya simpan dulu pertanyaannya, saya ke Pak Wali dulu, Pak Dedi. Jadi tadi Pak Dedi Mulyadi, KDM juga mengatakan bahwa menggunakan BK, bimbingan konseling sekolah itu sebagai follow up. Seberapa itu menurut Anda juga akan berfungsi baik begitu Pak? Ya saya pikir sih sebetulnya segala cara itu pasti akan memberikan efek ya. Terutama apabila dikaitkan dengan pembinaan. Tetapi yang paling basic sebetulnya ini masalah identitas tadi. Nah pada saat program ini digulirkan, kemudian ada sebagian anak-anak ini berkesempatan untuk masuk ke barak militer, maka sekarang dia sudah punya identitas. Nah masalahnya si identitas ini akan melekat seberapa lama. Tetapi yang penting begini, seberapa lama pun identitas itu melekat, yang penting sekarang dia sudah alumni kan. Nah paling tidak itu yang akan menolong di saat-saat misalnya dia punya pilihan-pilihan yang sulit. Karena dia sudah dianggap alumni barak militer, maka harus ada konsistensi ya dari si anak itu untuk mempertahankan status dia sebagai alumni barak militer. Nah jadi artinya dikaitkan dengan guru BP, kemudian dia sekarang sudah punya identitas, paling tidak ya di level paling rendah itu dia sekarang punya identitas saja dulu.
Oke. Ya, jadi anak nakal yang sudah terdidik ya, terlatih tadi, kemudian dianggap oleh sekelilingnya dia menjadi, bisa jadi akan jadi role model. Nah itulah yang menjadi beban, tetapi tadi si guru BP ini justru akan lebih punya kesempatan untuk melakukan semacam pembinaan yang berkelanjutan supaya dia tetap bisa mempertahankan si identitas ini. Artinya itu juga rentan kemudian ketika memang kesadaran itu tidak tumbuh, maka akan, bukankah itu rawan dia punya rasa superior karena dia sudah masuk, dan itu membahayakan untuk lingkungan ya? Nah itu dia. Itu kan perlu saya pertanyakan, kekhawatiran itu. Tadi ada orang tua yang menyampaikan jangan-jangan ini anak nakal yang terlatih kan. Nah itu kalau dalam konteks negatif itu berbahaya sekali. Dia bisa jadi role model sebagai anak nakal yang sudah terlatih, ya kan? Nah, makanya tidak lepas tadi Mas Bram sampaikan bahwa peran guru BP setelah dia pulang kembali ke sekolah itu yang menjadi utama. Di rumah tentu orang tua akan lebih banyak berperan karena waktu di rumah kan lebih banyak dibanding dengan di sekolah. Oke. Mbak Irma, jadi dalam institusi sekolah kita tahu ada BP di banyak angkatan atau generasi itu menjadi semacam hal yang menakutkan begitu ya, masuk ke ruang BP dan ada stigmatisasi tertentu. Seberapa itu juga masih bisa kita percayakan begitu follow up itu? Iya, jadi sebenarnya BK itu adalah perpanjangan tangan ya dari orang tua juga ya, maka kenapa keberadaan BK itu harus dimaksimalkan. Tapi sepenglihatan saya nih, karena juga sering banget ke sekolah-sekolah, seringkali memang SDM-nya terbatas. Contoh, murid 250. Tapi guru BK-nya yang menangani anak-anak ya bisa dihitung hanya beberapa orang. Ya, jadi itu yang memang perlu untuk ditingkatkan. Karena sekarang kan kebutuhannya bagaimana menyiapkan mereka secara mentalitas ya. Secara akademik anak-anak zaman sekarang pinter-pinter kok Mas Bram. Mereka sebenarnya anak-anak yang sangat berpotensi ya. Jadi intinya guru BK ini tempat mereka untuk didengarkan sebenarnya. Karena banyak sekali saya juga berinteraksi dengan para guru BK. Anak-anak ini banyak sekali bercerita tentang keluhan-keluhannya di rumah. Jadi kalau mau anekdot catatan tentang bagaimana peran orang tua, itu sebenarnya BK tuh punya banyak sekali catatannya. Oke, dan itu terselesaikan selama ini? Seringkali tidak. Oke. Seringkali tidak, karena pertama akses ketemu dengan orang tua gitu ya, lalu kemudian adanya ketidakpahaman orang tua, kemudian penyangkalan ya, jadi orang tua juga sebenarnya mungkin punya beban juga secara psikologis ya, jadi itu yang akhirnya membuat jadi belum efektif. Tetapi kalau kita maksimalkan perannya itu sangat luar biasa sekali, karena membimbing dan memberikan counseling, karena counseling ini kita membina anak kalau dia punya masalah kan gitu ya, jadi kalau punya masalah, nah kalau aksesnya, tindakannya atau kasusnya lebih berat, memang nanti dia akan naik ke psikolog gitu ya, supaya diberikan asesmen yang menyesuaikan dengan kebutuhannya si anak. Tapi semua rekomendasi akan berasal dari sekolah tadi? Dari sekolah, betul. Jadi ada rujukan, ada referral gitu ya, jadi memang pembinaannya harusnya lebih maksimal ketika memang sekolah bisa memaksimalkan peran BK salah satunya. Oke, saya ke Mas Bawono. Mas Bawono, singkat saja, jadi artinya ketika tadi penerimaannya cukup besar, pengetahuan, kepuasan yang cukup besar, artinya masyarakat khususnya Jawa Barat ketika ini dilanjutkan akan juga masih cukup sukarela begitu mengikuti buat anak-anaknya? Ya, ini kan baru pertama Mas, katakanlah angkatan pertama kemarin ya, ketika survei ini dilakukan ini baru angkatan pertama dan artinya baru launching program lah kira-kira. Saya pikir tingkat dukungan publik itu nanti terhadap program ini apabila dilanjutkan sangat tergantung pada keberhasilan dari program ini. Sejauh mana efektivitas dari program ini. Kalau program ini benar-benar efektif, tadi seperti Pak Dedi sampaikan, Mbak sampaikan bahwa ada keberlanjutan, sustainability dari pihak orang tua, pihak bimbingan konseling di sekolah, boleh jadi dukungan publiknya akan semakin tinggi. Tapi kalau itu tidak terjadi, saya pikir dukungan publik akan menurun terhadap program penitipan anak di barak militer. Oke, jadi masyarakat masih wait and see atau memang akan melihat seberjalannya program itu? Karena ketika survei ini dilakukan ini kan masih dalam tahap awal program itu ketika di launching dan baru angkatan pertama. Oke, saya kembali ke Mbak Irma. Jadi Mbak Irma, apa hal yang perlu sangat bisa atau sangat harus
dimasukkan dalam assessment nanti untuk kemudian kabupaten kota melaksanakan? Ya, yang paling penting kan gini, kita melakukan penilaian atau peninjauan secara psikologis ya. Jadi profil anak ini seperti apa gitu, karena setiap anak ini kan unik dan berbeda. Latar belakang juga akan mempengaruhi bagaimana tindakan atau perilakunya sekarang. Jadi memang profiling secara psikologis itu akan menentukan sebenarnya apa nih treatment yang paling tepat untuk si anak. Kemudian juga penting sekali asesmen orang tuanya. Jadi jangan anaknya saja, jadi kita asesmen juga bagaimana orang tuanya, konteksnya bagaimana dalam pola pengasuhan dia sehari-hari, atau memang hambatannya ada di mana gitu ya, karena mungkin kemampuan komunikasi yang terbatas, terus kemudian ketidakmampuan untuk merangkul, atau kesibukan yang sangat tinggi, nah itu juga harus dinilai gitu. Nah jadi jangan sampai si anak-anak ini terus kemudian dengan keadaan yang dianggap seragam, masuk di tempat yang sama, pasti nanti hasil akhirnya juga nggak akan sesuai sama kebutuhan itu anak. Oke. Gitu. Karena memang ada kebutuhan yang berbeda-beda ya. Benar. Oke. Betul. Terakhir Pak Wali, Pak Didi. Jadi artinya dengan segala masukan tadi, kemudian segala catatan, apa yang bisa Anda jaminkan untuk Kota Bogor nanti melaksanakan dengan lebih baik gitu? Ya, yang pasti kami akan belajar ya dari hasil review terhadap beberapa kabupaten kota yang sudah melaksanakan. Kami tidak ingin misalnya ada hal-hal yang seperti Mbak Anis tadi sampaikan, ada semacam aduan dari orang tua karena memang merasa misalnya ada intimidasi atau bahkan sudah bukan lagi areanya kepembinaan akademis yang cocok untuk anak-anak. Nah, kami tentu tidak ingin itu terjadi di Bogor dan kami akan libatkan para ahli termasuk psikolog ya, dan juga ahli-ahli pendidikan yang nantinya juga akan banyak berperan dalam pelaksanaan kegiatan serupa yang akan dilaksanakan di Kota Bogor. Artinya Kota Bogor tidak akan terlalu terburu-buru, Pak? Sambil inilah melihat situasi, tetapi kami sudah persiapkan. Kami juga tentu harus berpikir bagaimana anggarannya, bagaimana daerah lain menganggarkan. Dan yang paling penting kan buat pemerintah daerah itu akuntabilitas dan transparansi. Kami tidak ingin nanti di ujung-ujungnya diperiksa oleh BPK karena salah menganggarkan. Jadi yang harus kami malah yang diperiksa kan. Mulai dari awal ya. Ya. Baik. Terima kasih. Dan kami masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Plus. Dan artinya ketika program ini masih akan terus berlanjut dan berjalan, tidak hanya di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, beberapa catatan harus dilakukan. Seperti kemudian asesmen pendekatan psikologi, pendidikan, karakter anak, hingga soal pendanaan yang kemudian disebut harus terperinci dan juga jelas bagaimana penggunaannya. Saya harus ucapkan terima kasih kepada narasumber yang hadir di studio hari ini. Ada psikolog anak Irma Gustiana, kemudian ada Wali Kota Bogor Dedi Arahim, kemudian peneliti indikator politik Indonesia Bawono Kumoro. Terima kasih para narasumber sudah hadir untuk isu di malam hari ini. Dan kita akan kembali pada hari dan jam yang sama di minggu depan. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.